balaghah, seorang menjadi tahu secara persis kemukjizatan Al-Quran. Bukan katanya, tapi jadi tahu persis. Tuh. Mengetahui kemukjizatan Al-Quran, menambah keimanan kepada Al-Quran. Menambah keimanan kepada Al-Quran, menambah keimanan kepada yang punya Al-Quran, yaitu Allah. Apalagi sih rukun iman ada 6, tuh semuanya gaib. Yang nggak gaib tinggal satu, yaitu Al-Quran. Ya, Allah gaib, malaikat gaib, rasul gaib, kitab-kitab juga semuanya gaib karena ada. Ya, udah nggak ada yang ada. Kalau udah bukan asli mah udah diragukan. Terus hari kiamat gaib, takdir baik, takdir buruk gaib. Maka yang gaib itu satu Al-Quran. Itu. Sehingga oleh para ulama dikatakan Al-Quran itu kunci untuk mengetahui yang gaib. Memahami, meresapi, menghayati, mengamalkan Al-Quran bukan cuma tahu yang gaib, tetapi tahu yang supragaib. Yang supragaib rukun iman yaitu yang pertama Allah. Kenal Allah, supragaib. Maka kalau sudah kenal sama Allah, para sufi umpamanya, Allah itu bukan gaib lagi. Allah itu syahadah. Syahadah kan lawannya gaib. Oh, benar syahadah apa enggak? Jadi kan Allah menampilkan dirinya pada ciptaannya. Kalau di depan kita ada kopi. Itu kopi jadi sendiri apa ada yang bikin? Hah? Ada yang bikin. Ada yang bikin. Ada yang bikin. Berarti yang jawab lagi ngopi. Betul. Dengerin Ustaz. Coba bayangkan, itu kopi. Bagaimana alam semesta jadi sendiri. Lalu kopi, ada yang bikin. Nggak mungkin jadi sendiri. Yang bikin hidup apa mati? Hidup. Hidup. Nggak mungkin. Mati nggak bisa. Mati nggak bisa bikin. Tapi apalagi yang bikin tuh alam Aduh, kok hilang orang. Termasuk Putus-putus ya. Itu namanya Suaranya enggak putus suaranya. Suaranya hilang-hilang, Ustaz. Putus-putus. Tersendat-sendat. Punya pasti. Suaranya Gimana Pak tersendat. Jamal? Suaranya Boleh. tersendat. Tersendat-sendat ya. Iya. Ini ada apa nih ya? Non sarapan Ustaz. Oke, saya cari posisi lagi ya. Tadi awal mah enggak Pak Jamal ya? Enggak, tadi awal. Ini sekarang enggak, San. Ya. Enggak, Hah? bagus. Udah bagus. Tuh udah bagus sekali. Sinyalnya kali tadi. Aja. Iya, sekarang udah Ya. bagus. Emang emang sabar penting juga kayaknya. Cobalah kita coba nih 5 menit ke depan ya. Ya, ini kan baru pengantar. Gitu. Oleh karena itu Allah ada, keberadaannya amat gamblang dalam pikiran dan hati, tercermin pada penciptaannya gitu. Maka sampai situ Allah bukan gaib lagi, ada. Kayak apa ilustrasinya? Kalau selama ini kita menganggap bahwa Allah itu enggak kelihatan dalam artian luas, yaitu pikiran, menganggap enggak kelihatan, enggak ngelihat Allah.
Maka pada saat itu ibarat kelelawar. Enaknya mah jangan kelelawar, kampret. Ada kampret sini. Nah, kenapa Cebong. kampret? Campur sama cebong. Cebong. Itu kata kampret, matahari nggak ada. Ya tidak? Iya. Bukan karena kalau siang dia tidur, bukan. Karena matanya tak mampu menatap matahari. Tuh gitu. Mau jadi kampret terus, gitu kurang lebih. Iya. Matahari nggak ada, dia keluarnya malam. Jadi ungkapan kampret-kampret begitu, beraninya di dunia gelap saja. Nggak berani terang-terangan. Iya. Kalau cebong, Kalau cebong, kodok bukan, ikan bukan. Gitu susah. munafik itu munafik. Aduh. Ini gue jadi kecebong. Nah udah, kembali fokus ke Al-Quran. Al-Quran itu menurut kacamata ilmu ma'ani cuma 2 isinya. Khobar, insya. Khobar, insya. Itu dia yang lagi kita pelajari. Ya betul. Kalau nggak khobar ya insya. Kalau nggak insya ya khobar. Emang pelajaran kita. Itu mulianya ilmu ini gitu. Baru kemudian macam-macam khobar. Itu juga berdasarkan Al-Quran. Karena lahirnya ilmu balaghah itu dari Al-Quran. Maka seorang tokoh balaghah menyebutnya balaghah itu anak kandung Al-Quran. Anak kandung Al-Quran. Kayak TNI. Luar biasa. Tentara. Iya, tentara anak kandung rakyat bukan? Hah? Betul. Lah, Iya, tapi betul. sekarang kagak diaku. Anak Iya. kandung orang Musuh. sono. Anak kandung orang sono gitu. Jadi musuh. Iya, akhirnya rakyatnya bukan ibu kandungnya. Iya, itu pentingnya pemahaman. Walaupun hanya sekedar istilah. Khobar itu ada 3 macam. Yang sudah kita pelajari, ada ibtidai, ada tolabi, ada inkari. 3 macam itu berdasarkan 3 strata tingkatan mukhotob. Mukhotob ada kholiyah zihni, ada mutaradid, ada inkari, gitu kurang lebih. Nah, baru kemudian bagian khobar yang sekarang kita pelajari ini, yaitu keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Iya. Gimana suaranya udah jelas ya? Jelas. Enggak putus-putus. Enggak. Oh, putus-putus itu mah karena cintanya. Sambung putus. Bukan karena lapar. Jangan. Kang Jahit. Kang Jahit. Oke, slide berikutnya, Pak. Nih gambaran. Penting ini. Gambaran apa? Gambaran pelajaran yang sudah. Ya. Ya, sudah. Gambaran posisi itu. Pelajaran sebelumnya. Ini kok nggak kelihatan, Nat? Pertama, konsep kalam. Konsep kalam itu ada musnad. Tuh, M-nya musnad. Terus ditambah musnad ilaih. Ditambah ifadah. Ifadah. Sebab ini akan senantiasa kita jumpai pada setiap level. Umpamanya Al-Baqarah, ada berapa kalam? Tinggal lihat kalau pendekatan nahu, fi'liyah sama ismiyah. Fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah apa ismiyah? Gitu. Kalau pendekatan ilmu ma'ani, musnad ilaih sama ifadah. Itu sama dan sebangun. Dengan kita menganalisis lewat pendekatan nahu, mana fi'liyah apa ismiyah.
Tuh gitu. Fi'liyah sama ismiyah itu udah dipastikan mengandung makna, namanya ifadah. Ketika itu sudah sama kita ingat dalam pikiran kita, maka kemudian yang perlu kita ingat lagi, khobar atau insya. Gitu. Kita sudah dibekali. Kalam cuma ada dua. Ada khobar, ada insya. Kalau enggak insya, khobar. Kalau enggak khobar, insya. Mengenal khobar lewat insya. Mengenal insya lewat tanda-tandanya. Ada amar, ada nahi, ada istifham, ada nida, ada tamanni. Slide berikutnya, Pak. Tuh, ini juga mengulang. Ada ibtidai, ada tolabi, ada inkar. Kalau ibtidai tidak bertaukid. Kalau tolabi, 1 taukid. Kalau inkari 2 atau lebih. Iya. Slide berikutnya. Nih macam-macam mukhotob. Ada kholia zihni. Kholi artinya kosong. Zihni otak. Apa maksudnya? Kalau dikasih tahu langsung paham. Langsung percaya. Itu namanya kholia zihni mukhotobnya. Kalau kedua mutarodid. Bimbang. Ragu. Dikasih tahu tidak langsung percaya. Dia bertanya-tanya gitu. Dan yang ketiga munkir, orang yang ingkar. Ingkarnya juga menjadi bertingkat-tingkat. Ada setengah ingkar, ada ingkar banget gitu. Nah, kita nggak ketemu sama orang-orang itu, tetapi bahasa menginformasikan. Bagaimana itu? Lihat taukidnya. Taukidnya 1 apa 2? Taukidnya 2 apa 3? Taukidnya 3 apa 4? Itu beda-beda. Semakin banyak taukid, semakin keingkarannya itu tinggi gitu. Keingkarannya semakin tinggi. Itu informasi penting ya. Oke, berikutnya Pak. Nih baru digabung antara mukhotob sama khobar. Khobar ibtidai buat kholia zihni. Kan cirinya tidak bertaukid tuh. Kesimpulan, kalau ada khobar, tidak ada taukid, apa maknanya? Ibtidai. Yang kedua, kalau khobar itu ibtidai, dipastikan, itu pasti. Walaupun ilmu bahasa ini lebih eksak dari eksak. Pasti mukhotobnya kholia zihni. Kan enak sekali. Ketemu ayat. Bentuknya khobar. Taukid nggak ada. Oh, khobar ini namanya ibtidai. Kalau ibtidai berarti Allah lagi ngomong sama orang yang kholia zihni. Gitu. Nggak bisa dibantah. Yang kedua, tolabi. Cirinya taukid 1. Berarti mukhotobnya mutarodid gitu. Ada ayat taukidnya 1. Terus berarti tolabi. Berikutnya tolabi berarti mukhotobnya mutarodid gitu. Ya atau tidak? Yang ketiga khobarnya namanya inkari. Cirinya taukid 2 atau lebih. Berarti mukhotobnya munkir. Maka aplikasinya kalau ketemu ayat taukidnya 2 atau lebih, udah jangan ragu. Pasti ini namanya inkari. Kalau udah inkari jangan ragu lagi. Pasti mukhotobnya munkir. Baru kesimpulan. Ini Allah lagi ngomong sama orang-orang yang munkir. Munkir bukan berarti nggak bertuhan. Kita bisa jadi dalam kasus tertentu disetatuskan oleh Allah sebagai munkir. Dan harus jujur. Mana contohnya? Allah udah beri teladan hidup, yaitu Nabi. Diharapkan
seluruh aspek kehidupan, sepak terjang, tingkah laku, sumpah serapah, itu contohnya Nabi. Enggak. Dia nyontohnya masih Einstein lah. Nyontohnya mau inilah, mau itulah. Iya enggak? Itu udah Nabi kasih tahu lakod tuh dua tauhid. Lakod kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Seolah ketika sikap seorang mukmin muslim, apapun profesinya, dimanapun dia berada, tidak mewakili meneladani Rasulullah, Allah bilang, head deh. Tuh gitu, head deh. Kan aku udah kasih contoh. Maka dikasih tahu lagi, lakon tuh gitu. Dua tuh tauhidnya. Pada sanggup itu membuat Allah menjadi bilang begitu, gitu orang. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Contoh Rasulullah kan mulai dari masuk kamar mandi sampai mensikapi hidup secara politis, ekonomis. Ya, semuanya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini mah udah ngulang aja ini mah ya. Ciri-ciri ibtidai binunit taukid. Tolabit taukidin wahid. Inkari 3 taukid atau 2 atau lebih. Berikutnya Pak Jamal. Nah, kalau khobar ibtidai diperuntukkan kholiyah zihni. Tolabi diperuntukkan mutaraddid. Inkari diperuntukkan munkir. Maka khobar itu disebut jarian ala muqtadaz zahir. Berjalan sesuai dengan tuntutan kenyataan. Ada tanya sampai sini boleh. Jadi tuntutan kenyataan insya Allah dipahami. Apa itu? Kondisi objektif terkait mukhatab. Itu kondisi objektif itu tuntutan kenyataan. Muqtada tuntutan, zahir kenyataan. Apa dia? Cuma 3 kemungkinan. Pertama, kholiyah zihni. Itu tuntutan kenyataan. Yang kedua, mutaraddid. Yang ketiga, inkari. Nggak ada yang lebih dari itu. Tuntutan kenyataan. Dulu ilustrasinya begini, sekedar mengulang ingatan. Lagi belajar di kelas, Pak Kepala masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu besok libur. Percaya apa enggak? Percaya. Kondisi kita percaya, namanya kholiyah zihni. Alasannya kuat, yang ngasih tahu Pak Kepala. Mana mungkin bohong. Tuh. Karena begitu, kita kholiyah zihni. Karena kholiyah zihni, maka Pak Kepala LBIK ngasih taunya nggak perlu pakai taukid. Kan mubazir itu. Iya. Over. Lebay. Nanti juga jadi salah. Iya. Terus yang ngasih tahu ke dalam kelas cleaning service. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok libur. Tuh. Apa iya? Gitu. Bilang apa iya saja, itu status kita mutaraddid. Itu namanya kondisi objektif. Itu namanya muqtadaz zahir. Maka kebetulan si cleaning service tahu bahwa kalau diumumin begitu mereka ragu, kita ragu. Dia pakai taukid 1. Sungguh. Benar. Itu taukid 1. Terus satu lagi datang bukan cleaning service, orang nggak dikenal. Tapi dia benar beritanya. Iya. Ngasih tahu. Lah, kita bukan cuma ragu, tapi juga ingkar. Nggak benar kamu, bimbang, bohong kamu, sampai bilang gitu umpamanya. Nah, padahal tuh benar. Iya. Maka dia perlu taukid 2 minimal. Iya, Sungguh, demi Allah, itu 2.
Lakon tuh Pak, ya. iya benar. Pak F itu memerintahkan saya Pak Kepala, baru kita percaya. Itu namanya kita di kelas namanya muqtadaz zahir, tuntutan kenyataan. Diklasifikasi oleh ilmu balaghah ada 3. Pertama ibtidai, pertama kholiyah zihni, kedua mutaroddid, ketiga munkir. Nah, kalau berita itu sesuai, ibtidai buat kholiyah zihni, terus tolabi buat mutaroddid, terus inkari buat itu mah disebut jarian ala muqtadaz zahir. Itu yang udah. Sebab kita mau masuk yang sekarang harus paham betul itu. Iya. Selanjutnya, Pak. Slide berikutnya. Sampai pada topik khurujul khobar an muqtadaz zahir. Berikutnya. Nih. Baru yang tadi saya jelaskan dalam bentuk gambar. Ibtidai buat kholiyah zihni, panah gede. Tolabi buat mutaroddid. Inkari buat munkir. Itu namanya jarian ala muqtadaz zahir. Sesuai. Tapi terjadi apa yang terjadi? Khobarnya ibtidai. Tuh lihat ibtidai. Diberikan kepada munkir. Tuh, itu keluar namanya. Bahasa teknisnya khuruj. Tolabi diberikan kepada kholiyah zihni. Tuh panah kecil. Ada inkari diberikan kepada kholiyah zihni. Tuh ini udah semakin menarik. Kenapa? Semakin tinggi tingkat makna balaghinya. Nah, itu gambaran keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Ya. Slide berikutnya. Nih, bandingkan. Yang sesuai itu sebelah kanan. Ini mah pengulangan sebenarnya. Ya. Pengulangan. Ibtidai kholiyah zihni. Ini sesuai kenyataan. Tolabi mutaroddid. Inkari munkir. Tapi siri tidak sesuai. Itu panahnya tuh bisa dibuang tuh Pak Jamal. Nutupin tolabi. Tolabi. Maka ini dia namanya keluar. Terus inkari diberikan kepada kholiyah zihni, kan seharusnya kepada munkir. Terus ibtidai diberikan kepada munkir. Tuh. Gitu gambaran keluarnya konsep. Baru slide berikutnya. Nih dia. Tolabi khobarnya. Maka mukhotabnya kholiyah zihni. Pahamin? Paham. Tolabi kan seharusnya mutaroddid. Ya. Khobar tolabi seharusnya mutaroddid. Diberikan kepada kholiyah zihni. Maka melahirkan khobar baru. Namanya kholiyah zihni kal mutaroddid. Tuh, keluar itu namanya. Ada khobar inkari seharusnya buat mukhotob yang munkir. Diberikan kepada kholiyah zihni. Maka melahirkan khobar baru. Apa namanya? Ghairul munkir kal munkir.
tidak ingkar seperti ingkar. Yang ketiga, khobar itu ibtidai, seharusnya diberikan kepada kholiyah zihni, diberikan kepada munkir. Melahirkan khobar baru. Namanya al-munkir kaghairil munkir. Ayo, jangan pindah dulu slide-nya, ini dipahami. Pahami. Ada tanya? Artinya apa Ustadz? Al-munkir kaghairil munkir Ustadz. Oh, bagus. Pertanyaan bagus. Dari yang ke terakhir nih, al-munkir kaghairil munkir. Orang itu sebenarnya ingkar, tetapi distatuskan seperti tidak gitu. Maka khobarnya disebut munkir kaghairil munkir. Kebalikannya yang nomor 2, orang itu tidak ingkar, tapi distatuskan sebagai inkar, maka disebut munkir. Nama khobarnya ghairul munkir kal munkir. Lalu yang pertama, orang itu sebenarnya kholiyah zihni, tetapi distatuskan sebagai mutaraddid, maka khobarnya namanya kholiyah zihni kal mutaraddid. Jadi itu nama-nama khobar. Kalau dulu sebelum keluar dari tuntutan kenyataan, khobar itu pertama ibtidai, kedua tolabi, ketiga inkari. Nah kalau sekarang udah keluar, ini namanya kholiyah zihni kal mutaraddid. Ini namanya ghairul munkir kal munkir. Ini namanya munkir kaghairil munkir. Nah, masih samar sekali. Lihat nanti bersama contoh. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Insya Allah. Tuh ayatnya berbunyi, La tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jangan engkau tanya lagi aku. Siapa yang ngomong? Allah. Allah. Ngomong sama siapa? Tuh, lihat yang tengah tuh Nabi Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Maka tergambar Allah itu mutakalim. Nabi Nuh itu? Khattab. Iya, Nabi Nuh mukhotob. Nabi Nuh sebagai mukhotob, di mana mutakalimnya adalah Allah, maka Nabi Nuh itu kholiyah zihni apa mutaraddid? Kholiyah zihni. Kholiyah zihni. Kholiyah zihni. Kholiyah zihni. Tapi ketika Allah ngasih kabar kepada Nabi Nuh yang kholiyah zihni bahwa umatnya akan ditenggelamkan, tuh lihat pakai taukid 1. Innahum mughraqun. Padahal yang dikasih tahu kholiyah zihni. Seharusnya nggak pakai inna dong. Tapi kenapa pakai inna? Karena Nabi Nuh ragu. Kenapa ragunya? Tuh kata Allah jangan tanya lagi. Memberi informasi, Nabi Nuh nanya lagi, ya Allah kapan ditenggelamin? Ya atau tidak? Ya. Maka Allah jawab, jangan tanya lagi aku. Karena nanya adalah indikator ragu. Maka Nabi Nuh betapa dia kholiyah zihni, namun distatuskan mutaraddid. Karena distatuskan mutaraddid, maka berita yang disampaikan oleh Allah berkait umat akan ditenggelamkan pakai 1 taukid.
innahum mughraqun. Ya tidak. Oleh karena itu kalau ditanya innahum mughraqun dalam ayat ini khabar apa? Itulah dia yang disebut kholiyazihni kal mutaraddid. Tuh ini tuh kholiyazihni kal mutaraddid. Ya, dipahami. Kenapa? Ini bentar ya. Nih. Kholiyah zihni. Oh, belum sampai seperti apa yang saya sudah jelaskan. Ini kholiyah zihni. Ini kholiyah zihni. Ini munkir. Jadi kalau ditanya kholiyah zihni kal mutaraddid. Paham itu? Kita kembali kepada la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Pertanyaan, ada berapa kalam? Ada 2. Ada 2. Pertama, la tukhatibni, tu insya. Insya, iya insya. Jangan. Yang kedua, innahum mughraqun, tu khobar. Kaji kita pada innahum mughraqun. Tapi juga berkaitan dengan la tukhatibni. Iya. Yang kedua, innaka la'ala khuluqin azim. Kanya Nabi Muhammad. Allah lagi bilang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kholiyazih nih dong. Tapi khobarnya kita lihat pakai taukid 2 loh. Sungguh engkau berakhlak mulia. Iya. Tuh. Itu namanya gambaran keluar ini dari Tuhan. Allah nggak ada taukid. Padahal Allah lagi ngomong sama orang musyrik. Musyrik fanatik lagi. Tuh ini contoh keluar dari tuntutan kenyataan yang sedang kita pelajari. Iya. Slide berikutnya, Pak. Ini kayak bukan pertemuan 4 ini. Tema. Terus, Pak. Terus berikutnya. Ini kenapa Pak ada bagian tertutup ya? Nah itu tuh. Ada coba di. Tertutup apa Ustaz? Ada gelap itu di anunya. Di layar. Iya di layar. Layar Ustaz. Berarti itu Ustaz, sinyal penerimanya kurang kuat. Oh iya. Saya juga Ustadz dari tutup Ustadz. Nah, gimana? Udah enggak. Iya, udah jelas. Jelas? Jelas. Nah, yang ini mau jelas. Iya. Yang tertutup tadi berarti subuhnya kesiangan itu. Nah. Sebelum kita teruskan ini, ada tanya lagi nggak? Itu innaka la'ala kenapa Ustaz? Kan Allah berbicara apa pada Nabi Muhammad. Oh ini aja nih, betul. Ini aja kalau gitu sebelum nanti slide berikutnya saya terangkan. Oke. La tukhatibni fil ladina zalamu. Jangan engkau tanya lagi kepadaku, wahai Nuh, tentang orang-orang yang zalim. Ini memberikan informasi Nabi Nuh nanya lagi. Udah kebayang? Kebayang belum? Hah? Ya. Ya. Saya nambahin aja.
Mukjizat Nabi Nuh umur panjang. 950 tahun. Sementara umatnya biasa-biasa. Memberikan informasi. Nabi Nuh mengalami beberapa generasi. Tuh, mengalami objek dakwah beberapa generasi. Generasi pertama habis. Generasi kedua nabinya masih dia. Karena panjang umurnya. Pada generasi pertama dia berharap tuh kaumnya pada iman. Enggak. Generasi berikutnya kali enggak lagi. Generasi berikutnya kali enggak lagi. Akhirnya udah luar biasa tuh derita Nabi Nuh dalam konteks mengemban tugas agar mereka beriman. Seolah habis sabarnya. Udah ya Allah tenggelamin aja. Allah terima. Iya. Tapi belum juga. Karena belum juga. Nabi Nuh nanya lagi. Itu informasi kita dapat dari hanya sekedar la tukhatibni. Jangan kau tanya lagi. Tuh. Nabi Nuh tadinya kholiya zihni karena dia seorang nabi. Karena yang akan ngasih tahu adalah Allah, ngomong sama Allah. Tapi kemudian faktanya nanya lagi, nanya adalah indikator ragu. Maka Allah statuskan dia sebagai ragu. Ragu namanya mutaroddin. Padahal kalau tidak namanya kholiya zihni. Itu yang disebut kholiya zihni kal mutaroddin. Oke. Udah. Karena distatuskan sebagai mutaroddin, maka beritanya pakai taukid 1. Innahum mughraqun. Nih kita selesaikan. Paham insya Allah. Rada susah dikit. Tapi ulama balaghah mempermudah. Lewat penelitiannya, observasinya memberikan kesimpulan. Khobar apabila didahului nahi. Itu dipastikan ada taukid 1. Maka ketika khobar didahului nahi dan taukid 1, ada juga yang lebih nanti, bertaukid 1, itu dipastikan kholiya zihni kal mutaroddin. Boleh dalam buku itu sudah banyak diberi contoh itu. Berita-berita kholiya zihni kal mutaroddin. Ternyata dalam ayat didahului nahi atau didahului amr. La taqrabuz zina, nahi itu. Terusnya apa? Innahu Tuh pakai inna apa enggak? Pakai. Menunjukkan bahwa bangsa Arab ketika informasikan bahwa enggak boleh zina, mereka tanya-tanya. Sebab kehidupan sebelumnya zina itu biasa, dilarang. Maka posisinya ragu, mutaroddin. Allah kasih tahu, innahu. Tuh pakai inna. Kana fahisyata wa sa'a sabila. Semua begitu. Pakai inna. Ya. La tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda. Walan tablughal jibala tula. Ittanibu katsiran minaz zon. Inna ba'daz zanni aqimis sholata innas sholata. Pakai inna. Jauh tidak? Apa kesimpulannya? Berita apabila didahului nahi atau amr pasti bertaukid. Ada juga yang bertaukid 2. Ya. Kita yang satunya dulu ini kita paham. Pasti. Dan itu dia namanya kholiya zihni kal mutaroddin.
Kenapa begitu? Sebab secara psikologis orang kalau diperintah pasti dia bertanya kenapa. Orang kalau dilarang pasti dia tanya kenapa. Iya. Bapak Ibu udah pernah ke kebun raya belum? Sering. Kok nggak ngajak-ngajak? Corona. Di sana banyak lorong-lorong. Ya dah? Iya. Terus tiba-tiba kita mau belok ke kanan, ada tulisan dilarang lewat jalan sini umpamanya. Itu larangan bukan? Larangan. Oh, Bertanya-tanya nggak di dalam hati? iya. Bertanya-tanya. Tanya kenapa? Itu ini. Itu indikator ragu. Indikator ragu. Karena ada indikator ragu, maka distatuskan sebagai ragu. Kayak begitu hubungan psikologis antara perintah dan berita, antara larangan dan berita. Maka disimpulkan oleh ulama balaghah, berita kalau didahului nahi pasti bertauhid. Didahului larangan pasti bertauhid. Luqman bilang, la tusyrik billah. Anaknya dibilang gitu, emang kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Itu dua. Menunjukkan persoalan syirik emang tegas, jangan main-main. Baru yang kedua, tuh anak ragu. Kan musyrik kehidupan umat bangsa pada saat itu, kok dilarang? Tuh gitu. Dah satu contoh itu ya. Sekarang masuk yang kedua. Saya mau tanya, Ustaz. Boleh. Innahum mughraqun itu sama inna wa ismuha wa khabaruha. Benar. Benar, kalau itu mah soal nahu. Tukhatibni ini berarti fi'il fa'il maf'ul fi. Oh betul. Pokoknya khobar. Khobar itu kalam. Ada musnad, musnad ilaih. Kalau ismiyah ya mubtada khobar. Iya betul. Jadi gitu ya. Ini dijadikan satu kalam gitu ya. Yang innahum. Kalau sama yang latu khotib ini mah tetap dua. Kan kita fokusnya pada berita. Khobar, yaitu mulai dari innahum. Dia didahului oleh nahi. Nah. Iya. Betul. Ya. Terima kasih. Jadi Pak Muzazin ini pikirannya masih ada di nahu. Di nahu. Di nahu. Oleh karena itu saya nggak salah kalau saya bilang ini tukang tahu. Ini. Yang nanya tukang tahu. Bagus. Tahu bulat lagi. Iya, bagus. Ustaz. Iya, ada lagi yang tanya, silakan. Itu inna syirka la zulmun azim itu dia ada dua taukid atau satu taukid dihitung ya, Pak Ustaz? Dua. Jadi kal ingkari. Enggak. Khalia zihni kal mutaradid. Kan katanya kalau dua ingkari, Pak Ustaz. Iya, itu mau kemarin. Memang Bapak masih kemarin kayaknya. Sekarang udah berubah, Pak ya? Nah, bagus ini karena bertanya. Jadi melihatnya seperti contoh innahum mughraqun, jangan pada saat dia sendirian. Yaitu terkait dengan latu khotib nih. Demikian juga inna syirka la zulmun azim, jangan dilihat sendirian. Tetapi hubungannya dengan la tusyrik billah. Itu khobar didahului nahi. Ini juga khobar didahului nahi. Itu yang tadi disimpulkan. Khobar didahului nahi. Bertaukid satu. Atau dua. Tunggu dulu. Jangan atau dua. Nanti salah lagi. Bertaukid satu. Itu namanya kholia zihni kal mutaradid. Tapi kemudian dijumpai bertaukid dua. Oh, itu tingkat keingkarannya luar biasa tinggi. Ada pesan yang harus ditangkap. Apa itu?
Yang pertama, bahwa soal kemusyrikan yang harus ditinggalkan itu bukan persoalan sederhana, sepele. Maka diberitahu kedua, la zulmun azim. Yang kedua, siapa itu? Si anaknya Luqman itu melihat gejala sosial yang ada, fenomena yang ada. Kemusyrikan itu kan soal biasa. Kenapa ini dilarang? Akhirnya dikasih tahu gitu menganalisisnya. Ustaz, Ya, bagus. Ustaz, Ya, innaka la'ala khuluqin azim ini kan kholiyaz zihni. Ini kal Iya. mutarad ya? Kal mutarad bukan. bukan. Ini yang disebut ghairul munkir kal munkir. Belum ke sini kita. Itu dulu Belum. satu-satu. Iya, iya. Nah, baru kita innaka la'ala khuluqin azim nih. Ustaz, Kita analisis. Pertama, siapa mutakalim? Allah. Allah. Siapa mukhatab? Rasulullah. Nabi Muhammad. Sebagai mukhatab dia statusnya apa? Kholiyazini. Iya, sudah Zihni. ketemu tuh Kholiyazihni. Iya. Baru muncul pertanyaan. Kenapa pakai taukid 2? Iya. Gitu. Oh, kalau begitu betapapun Kholiyazihni dia disestatuskan sebagai ingkar. Entah. Nggak usah ragu-ragu. Mana buktinya? Tuh pakai taukidnya 2. Enak itu, enak banget. 2. Nah, itu. Inkar dalam konteks apa? Dalam konteks isi berita. Yaitu bahwa dia berakhlak mulia. Udah kebayang? Muhammad, kamu orang mulia loh. Enggak, saya mah. Enggak. Sama sama yang lain. Sama. Tuh, ingkar nggak itu? Ingkar. Ingkar itu dia. Positif apa enggak? Iya. Tuh, Positif. itu. Pak Muzazin orang alim, saya bilang gitu. Terus jawabnya apa? Dua. Hah? Rendah. Jangan Pak Muzazin ya, Pak Syahrial ini ya. Pak Syahrial, saya bilang Pak Syahrial ini orang alim. Dari sekian peserta yang ada. Pak Syahrial gimana sikapnya? Kalau saya jujur dibilang sombong, Pak Ustaz. Jangan, itu komentar bukan jawaban. Enggak. Ya, kayak begitu ngebayanginnya. Lalu dikemas dalam sebuah kata keingkarannya itu dengan yang apa ya? Yang komunikatif lagi. Apa itu? Saking tawaduknya Nabi. Sampai pada tingkat dia mengingkari bahwa dia berakhlak mulia. Kan luar biasa itu. Masya Allah. Karena saking tawaduknya, maka Allah menstatuskan seperti ingkar. Itulah yang disebut ghairul munkir kal. Itu seperti, kan belajar tasbih udah. Ghairul munkir. Tuh, kal munkir. Karena kal munkir, maka Allah kasih tahu bahwa dia berakhlak mulia pakai taukid 2. Itu saking tawadu, nggak ada yang mengurai tentang Maulid Nabi innaka la'ala khuluqin azim kayak model pendekatan balaghah kayak begini, nggak ada. Untung belajar balaghah. Iya. Tuh. Iya. Ustaz, Saya tanya, buktikan lagi. Nabi secara psikologis pernah mengalami keraguan, keingkaran luar biasa. Saya ini Rasul apa bukan sih? Tuh, nggak bisa dibantah itu. Kayaknya saya ini bukan Rasul. Buktinya apa? Saya dibohongi, saya didustakan, saya nggak dipercaya. Bahkan saya dipersekusi, mau dibunuh. Iya apa tidak? Tuh, suasana kebatinan Nabi begitu. Maka dikemas dalam sebuah kata, Nabi dalam kondisi mengingkari bahwa dia itu Rasul apa bukan. Itu statusnya mungkir dia. Karena statusnya mungkir, maka Allah kasih jawaban.
kasih tahu bahwa dia itu Rasul. 3 taukidnya sering dibaca malam Jumat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuh taukid. Terusnya apa? Innaka laminal mursalin. Nah, ini grup Yasin Jumatan nih. Pasti apa? Coba hitung taukidnya berapa itu? 3. 3. Berapa? Kita 3, tahu ya. bukannya Nabi Muhammad. Padahal Allah lagi ngomong sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingkar, kholia zihni. Taukidnya 3. Itu namanya ilmu ma'ani. Menginformasikan tentang makna yang tersirat di balik lafaz. Kita kan taunya ada bendera kuning, maknanya apa? Tuh gitu. Apalagi ada janur, maknanya apa? Itu kan makna yang ditangkap. Iya. Jadi Innaka demikian. laminal bukannya 2, Sat. Ulangi. Innaka laminal mursalin bukannya 2 taukidnya. Lah itu sebelumnya sumpah. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Qur'anil Hakim. 3. Lah nyambung itu. Allah mau ngasih tahu kepada Nabi bahwa dia Rasul, pertama pakai sumpah. Oh, wal Qur'anil. Iya. 3. Coba Pak ya. Bau kosam ya. Ustaz? Iya, wow kosam. Oh iya, Sat. Yasin itu Ustaz. Yasin Ya? itu ya insan ya. Yasin itu ya insan ya. Siapa itu? Yasin. Ini mau nanya mau ngasih Artinya tahu. ya insan bukan? Mau nanya mau ngasih tahu. Enggak, maksudnya artinya ya insan bukan? Apa namanya? Iya. Ya biarkan yang mengartikan ya insan. Sumpah. Ya. Oh ya insan. Oh iya. Bukan sekali itu bagian dari jizatan Quran. Ustaz boleh Nggak diketahui. Makna nih terkait dengan ayat-ayat yang dalam bentuk huruf hijaiyah terputus, itu paling tepat adalah Allahu a'lamu bimuradi. Mau Yasin, mau Alif Lam Mim, Iya, iya. mau Alif Lam Ra, mau Kaf Ha Ya Ain Shad, mau Nun, Iya. mau Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi. Apalagi Muhammad Abdul dalam tafsirnya Al-Manar marah banget itu. Itu siapa itu yang bisa begitu? Enak aja katanya. Apalagi ada yang terjemah Alif Lam Mim, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Al-Quran dari Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lah, orang Arab aja yang luar biasa paham itu geleng kepala. Kalau nggak salah tafsir Munir. Itu juga bagi yang punya pala. Kalau yang nggak punya, apanya yang mau digelengin? Ustadz mau tanya boleh Ustadz? Ya silakan Ibu. Ustadz, kalau yang kisah Nabi Adam itu kan dilarang Allah mendekati buah itu. Huldi. Kan sudah dilarang tuh Pak ya. Tapi dia ingkar tuh Pak ya, tetap dijalanin apa yang dilarang. Nah, pada Pak Ustadz. Oh bagus ini. Jadi kesempatan menjelaskan. Suaranya putus. Iya. Ingkar atau itu coba semuanya merasakan suara saya putus. Tadi iya, sekarang enggak. Iya tadi, sekarang jelas. Oh tadi enggak. Aduh. Ya, sekarang jelas sekarang. Sekarang jelas Ustaz. Iya kayaknya kurang sedekah ini. Putus. Kurang vaksin Bapak nih. Emang enak. Jadi ingkar atau tidak ingkar itu dalam konteks berita. Ingkar terhadap berita, ragu terhadap berita, percaya terhadap berita. Sementara yang kasus Nabi Adam itu konteksnya bukan berita. Ya, kan Ibu masalah dilarang. Terus Adam ingkar itu ya terhadap larangan. Tidak. Korelasinya bukan begitu. Iya. Ya.
Pokoknya warta berita di televisi. Nah itu sikap orang ada 3. Ada yang langsung percaya, Saya. ada yang ragu, ada yang ingkar. Umpamanya beritanya mobil SMK udah dipesan 6.000. Kan berita bukan? Berita. 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 Nah, posisi kita sebagai penerima berita namanya mukhotob, ya atau tidak? Iya. Posisi umat, posisi bangsa. Ya. Ada yang kholia zihni, ada yang mutarodid, ada yang munkir. Pak UU termasuk yang mana nih? Yang tengah. Itu mau tengah mulu. Kalau tengah kan itu antara surga sama neraka. Namanya Layang-layang manzilah jadinya. bainal manzilatain. Surga enggak, neraka enggak gitu. Mudab-dabina. Layang-layang. Nah, itu contohnya Bu, ya. Jadi kalau ayat Nabi Qul ya Adam gimana? La taqrabah hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya, itu enggak ada konteks berita, itu larangan. Larangan. Cuma insya ya. Oh, insya. Ya, ada lagi yang lain. Kasih Ustaz. Ya, baik. Ustaz, Kalau kan gitu ini ayat awalnya kan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha. Iya. Terus Kemudian kenapa? wala Lah itu taqrabah. kan insya semua. Semua ya. Uskun insya. Oh iya. Uskun, iya perintah ya. Iya. Iya. Perintah. Iya. Iya. Ustaz mau nanya Ustaz. Boleh. Biasanya dalam Al-Qur'an itu Ustaz yang Ustaz tidak itu Al-Qur'an menerangkan ke siapa biasanya Ustaz? Ditujukan kepada siapa Ustaz yang tidak pakai tauhid Ustaz? Ulangi Bu. Dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya itu kan ditujukan kepada yang pakai tauhid ada enggak gitu. Biasanya kalau yang enggak pakai tauhid ke siapa gitu yang disebutkannya. Oh iya. Iya, bagus ya. Pertanyaannya Al-Qur'an petunjuk. Petunjuknya buat siapa? Buat umat pada waktu itu saja? Apa termasuk buat kita juga? Ketika ada ayat-ayat yang berlaku umum, maka termasuk Allah lagi ngomong sama kita. Kalau Allah ngomong sama kitanya pakai taukid 1, oh berarti kita dianggap mutarodid. Tentang kasus dalam berita itu. Kalau 2, oh berarti kita distatuskan sebagai munkir. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Itu buat orang pada waktu itu juga, itu saja apa termasuk kita juga? Begitu Bu menganalisisnya. Contoh lain, wal as innal insana lafi khusr. Taukidnya 3. Pertama, sumpah, wal as. Sumpah itu taukid kosong. Terus innal insana. Terus lafi. Tuh. Maka rasionya tak mungkin itu ayat ditujukan hanya pada saat ayat itu diturunkan saja. Apalagi ada kaidah umum Al-Quran soleh likulli makan wa zaman. Al-Quran itu buat semua tempat dan semua zaman. Nah gitu analisisnya. Kalau ada khusus seperti K, maksudnya Nabi Muhammad. Tapi juga bisa berlaku umum. Bisa berlaku umum. Ya, jadi demikian. Yang Ibu tanya harus mampu memposisikan
Al-Quran sebagai kalam Allah, Allah lagi ngomong kepada siapa? Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada Saya baru. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Oh, boleh Pak Muzazin. Jadi menurut saya ini apa kolomnya kurang satu ya? Mestinya ada khaliyadini kal mutarat dikali ya. Benar. Benar. Kurang satu. Cuman saya belum lihat nih di kolom berikutnya. Apa sudah tersedia apa belum. Kalau sejauh ingatan saya ada. Sebab ini emang objeknya, ya sasaran tembaknya untuk menegaskan bahwa mukhatab itu khaliyah zihni. Bahwa mukhatab itu khaliyah zihni. Bahwa mukhatab itu munkir. Gitu. Gitu. Baru kesimpulan berita. Bagus Pak Muzazin. Sekarang yang ketiga. Allahu Ahad. Ada dalam surat Al-Ikhlas. Mutakalimnya jelas Allah. Maka pertanyaan. Mukhatabnya siapa? Musyrikun. Apa ya? Orang musyrik Mekah kan? Musyrik. Manusia seluruhnya. Musyrik. Enggak seluruhnya. Musyrik. Kalau seluruhnya nanti ya, paham berikutnya. Saat dia turun. Musyrik Quraisy. Musyrik itu terhadap keesaan Allah ini apa munkir? Munkir. Munkir. Tuh, munkir banget. Munkir. Seharusnya berita tentang keesaan Allah kan pakai taukid 2 atau 3. Tapi faktanya nggak pakai taukid. Itu dia. Kayak yang sebelumnya. Keluar dari tuntutan kenyataan. Baru sebagai tambahan memperkuat pengertian, paham. Yaitu asbab nuzul surat Al-Ikhlas. Ada sekelompok musyrikin Mekah yang fanatik, itu udah musyrik fanatik. Datang kepada Nabi Muhammad. Bertanya, Muhammad, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Dari emas, apa dari perak, atau dari batu-batu mulia yang lain? Coba ceritakan kepada kami, siapa tahu kami jadi beriman. Tuh informasi kemusyrikan yang fanatik. Apa dalam konteks pelajaran kita? Ingkar sekali terhadap keesaan. Nabi nggak bisa jawab. Turun ayat. Qul. Ya Muhammad bilang sama dia. Allahu Ahad. Tuh khabarnya. Kok nggak pakai taukid? Padahal tuh khabar ditujukan kepada yang musyrik. Munkir. Itu dia yang keluar dari tuntutan kenyataan. Kenapa nggak pakai taukid? Karena Allah menstatuskan mereka seperti tidak ingkar. Seperti tidak ingkar, kata lain dari khaliyah zihni. Kenapa distatuskan seperti tidak ingkar? Karena tidak mau menggunakan akal pikiran. Kalau saja mereka gunakan untuk melihat bukti-bukti keesaan Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Pikirin dong itu. Tuh, masa bersama Allah banyak musyrik. Dia nggak gunakan, karena tidak digunakan, maka seolah-olah dia tidak ingkar. Karena seolah-olah tidak ingkar, maka distatuskan sebagai ghairul munkir. Memang kalau
Karena ghairul munkir, maka berita tentang keesaan Allah tidak perlu pakai tauhid. Tuh gitu ceritanya. Bahkan Allah tak puas loh menjawab atas pertanyaan menggelitik dari mereka terhadap Nabi. Nggak puas hanya Allahu Ahad. Ditambahin lagi Allahu Somad. Tuh nggak pakai tauhid. Tambahin lagi Lam Yalid. Nggak pakai tauhid. Ditambahin lagi Lam Yulad. Itu membabat semua tuduhan mereka terhadap Allah. Allah dianggap beranak. Dianggap punya anak. Bahkan Allah dianggap serupa. Ditambahin lagi lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh beritanya ibtidai semua. Padahal mukhatabnya munkir. Nah itu yang tadi Pak Muzazin bilang. Maka kesimpulannya itu munkir kaghairil munkir. Banyak yang kayak begitu di Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Khobarnya nggak pakai tauhid. Padahal ditujukan kepada orang yang ingkar akan keesaan Allah. Iya. Selesai khurujul khobar an muqtadaz zahir. Masih ada tanya? Nanti diperkuat lewat contoh pada slide berikutnya. Ustadz, boleh. nanya. Ya, masih belum paham sebetulnya tadi yang ingkar tapi distatuskan sebagai tidak ingkar itu masih belum jelas aja gitu. Kenapa gitu. Padahal jelas-jelas ingkar. Tetapi karena nggak menggunakan pikirannya, gitu, maka seperti tidak ingkar. Seperti tidak ingkar. Boleh, saya berilustrasi yang lain. Terhadap informasi COVID-19. Bangsa ini termasuk kholiyah zihni, termasuk mutaroddid, termasuk munkir. Ayo, nanti mengerucut kepada kita masing-masing termasuk yang mana? Mutaroddid. Oh, satu mutaroddid. Yang kholiyah zihni mana? Angkat tangan. Ada dua pendapat Bang Sad. Ada kholiyah zihni, ada mutaroddid. Ada munkir. Munkir ada nggak? Ada, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Maka seperti tidak ingkar gitu Ibu. Dia mau berbuat apa? Apa artinya keingkar? Cuma paling bisa ngoceh di media sosial. Apa ada artinya? Nggak bisa merubah. Maka kategorinya seperti tidak ingkar. Padahal ingkar banget loh. Nah kayak begitu. Orang musyrik terhadap keesaan Allah ingkar banget. Buktinya dia nggak sembah Tuhan. Buktinya dia musyrik. Itu kan ingkar banget. Tetapi adem-adem aja. Tenang aja. Padahal setiap pagi dia menyaksikan bukti keesaan Allah. Apa itu? Matahari terbit sebelah timur. Sore terbenam sebelah barat. Itu kan menunjukkan keesaan Allah. Bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, bertahun-tahun begitu. Coba kalau dia gunakan pikirannya. Kalau Tuhan dua, tak jadi yang satu usul. Ya dah, sekali-sekali dong terbitnya di barat. Terbenamnya di timur. Itu dia nggak gunakan pikiran. Bahwa seluruh ciptaannya ini adalah menunjukkan keesaan Allah. Belum lagi apa yang ada dalam dirinya. Telinga. Telinga menunjukkan keesaan Allah atau tidak? Menunjukkan dari zaman Nabi Adam. Telinganya berapa itu orang? Dua. Dua.
Itu menunjukkan keesaan nggak? Hidungnya satu, udah satu di depan semuanya. Ada nggak yang hidungnya di belakang? Nggak ada. Tuh, kakinya 2. Ada nggak yang kakinya 4? Itu menunjukkan Tuhan Esa. Tidak ada sepotong ciptaannya pun kecuali itu membuktikan aku Esa, aku Esa, aku Esa. Cuma dia kagak pada mikir. Karena kagak mikir seolah-olah dia tidak ingkar. Maka distatuskan sebagai tidak ingkar. Karena distatuskan sebagai tidak ingkar, berita tentang keesaan Allah nggak perlu tauhid. Kita ke LBIQ. Ada temen itu, si A. Gimana, udah dibuka apa belum sih pendaftaran? Udah. Tuh, waktu itu Khaliyah Zihni. Besok nanya lagi begitu. Apa dijawab udah gitu saja? Salah. Statusnya udah mutaradid itu. Ragu. Udah. Itu tauhid itu. Intonasi makanya. Udah. Besok nanya lagi. Tuh. Nanya lah lagi. Udah. Bukan cuma kita jawab. Udah apa belum? Tahu? Nggak tahu. Pikun itu. Atau lihat aja sendiri. Tuh gitu. Kebatinan apa namanya mukhotob. Nah, Allah tahu betul kapan dia memperlakukan yang Khaliyah Zihni, yang mutaradid, yang yang munkir atau sebaliknya. Ya Allah a'lam bishawab. Ustaz. Boleh Ustaz. ada tanya. Pak Syahrial silakan. Ustaz. Bisa nggak kalau dipahamin seperti ini, Pak Ustaz? Jadi artinya kan dalam asbabun nuzulnya itu berkata dengan mukhatabnya itu orang musyrik, Pak Ustaz ya. Tapi karena beritanya itu kan sebenarnya dibaca oleh manusia sampai zaman sekarang gitu, Pak Ustaz. Jadi artinya ya, orang yang membacanya itu juga dianggap sebenarnya bisa merasakan bahwa dia sebagai muhotob gitu yang diajak bicara. Nah, sedangkan yang diajak bicara itu kan bukan orang yang mungkin ingkar ya, karena kalau orang yang belum tahu anggap aja orang yang musyrik tapi dia nggak paham gitu. Jadi orang bodoh kan nggak ingkar, Pak Ustadz ya. Jadi kalau bisa dikatakan, makanya saya pikir tadinya untuk semua, karena yang baca itu kan ke sini itu kan umum. Jadi secara langsung cerita backgroundnya itu adalah orang musyrik, tapi berita itu disampaikan kepada semua, jadi tidak pakai taukid gitu, Pak Ustadz. Jadi bisa begitu nggak dipahamkan seperti itu? Jadi kan orang bodoh kan nggak ingkar, Pak Ustadz. Jadi maksud dari kata mungkari, al-mungkari, goiru mungkari itu bisa dikatakan seperti itu nggak? Jadi karena orang bodoh kan nggak bisa dibilang ingkar, Pak Ustadz. Ya, saya paham. Saya lagi mengkonklusikan ada 3 minimal tema besar itu. Yang pertama yang dipertanyakan, sebuah berita bisa jadi Khaliyah Zihni, maksud saya bisa jadi ibtidai, bisa jadi inkari, gitu kurang lebih. Saya bilang kepada si A, as-sholatu wajibatun. Sholat itu wajib. Ada si A. Maka dia itu namanya ibtidai. Tapi kemudian kepada si B, as-sholatu wajibah. Sama. Tapi bisa jadi bukan ibtidai. Akan tetapi adalah munkir kaghairil munkir. Tuh, amat bergantung kepada mukhatab. Boleh saya berilustrasi. Mahasiswa besok tahu ujian semester berat lagi. Kondisi dia tahu besok ujian namanya Khaliyah Zihni. Apa masih perlu dikasih tahu? Orang udah tahu.
Maka besok ujian, malamnya seharusnya belajar. Malamnya dia main catur, main gaplek. Itu namanya ingkar terhadap bahwa besok ujian. Maka statusnya dia bukan kholiyah zihni, tetapi ghairul munkir ke munkir. Itu dari sikapnya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai teman mau ngasih tahu, jangan cuma sekedar, besok ujian. Dia pasti akan jawab, gue juga tahu. Ya tidak. Tapi dalam tatanan ilmu balaghah ma'ani, apalagi secara tekstual tertulis, itu harus diberi taukid dua. Karena berhadapan sama orang yang seperti ingkar. Itu satu yang bisa saya jawab. Yang kedua, orang bodoh beda dengan orang ingkar. Dalam konteks keesaan Allah nggak ada istilah orang bodoh. Semuanya pinter. Kenapa? Karena diberi fitrah. Tidak ada fitrah yang mengatakan bahwa Allah itu 2, 3, 4. Nah, ini konteksnya kalau Allah ahad. Pinter konotasinya bukan karena sekolah, belajar, berkebudayaan, apalagi bertitel. Ya. Maka dalam konteks keesaan Allah, betapapun dia profesor, itu termasuk bodoh kalau nggak mengesahkan Allah. Tahu itu perlu dikoreksi. Maka zaman itu jahiliyah bukan karena bodoh dalam konteks nggak punya ilmu, bukan. Karena tidak mengesahkan Allah. Itu maka disebutnya zaman jahiliyah. Ya, jadi harus proporsional juga menempatkan istilah bodoh sama pinter. Dalam konteks keesaan itu pinter semua, emang udah disiapin oleh Allah. Potensi untuk mengesahkan Allah. Namanya fitrah. Kembali ke yang pertama, akan halnya bahwa sebuah berita bisa jadi jariyan ala muqtadaz zahir, bisa jadi khorijan, keluar dari sudut kenyataan, dilihat kepada siapa diucapkannya, disampaikannya. Benar. Iya. Ada lagi yang lain? Kul huwa itu domir San. Ada domirnya bukan taukid San. Kul huwa, ada domir huwa. Kul huwa Allahu ahad, ada domir apa? Domir fasal apa bukan? Benar. Itu memperkuat kepada kul. Oh, memperkuat pada kul, bukan taukid. Iya. Artinya memperkuat kul gitu San ya. Iya. Nah, terus lagi coba Allahu somad. Itu ibtidai. Padahal mukhatabnya munkir. Ya. Terus lam yalid. Padahal dia memperanakkan Nabi Isa pada Nabi Isa. Dan Nabi Musa Uzair. Yakin anaknya. Gitu. Iya. Oh, boleh. Untuk Silakan. yang apa tadi kholia zihni mutarodid itu cirinya itu tadi kan katanya ada nahi terus habis itu ada taukid. Ya. Ada amar, iya. Didahului ya, bukan ada. Iya. Apa selalu begitu atau bagaimana? Terus taukidnya itu tadi pokoknya ada taukid entah satu atau berapa gitu tetap dikategorikannya kholia zihni kal mutarodid gitu Ustaz ya. Ya, jadi analisisnya bukan bermula dari ada taukidnya. Oh begitu. Jadi tetapi bermula didahului. Nah, gitu. Maka aksiomanya apabila khobar didahului nahi atau amr dipastikan satu taukid. Kalau ada dua, maka interpretasinya menunjukkan keraguannya di sisi mananya. Gitu. Iya. Saya beri contoh satu lagi ya taukid yang kholiyah ini kalau mutarodid sebuah hadis Nabi. Bunyinya begini. Abu Zar dipanggil sama dia. Ya Abu Zar. Ketika dia diangkat menjadi gubernur di sebuah wilayah di Yaman. Ya Abu Zar.
ahkim as-safinah. Kata Nabi kepada Abu Dzar, kendalikan perahu. Tuh, pemerintahan itu ibarat perahu. Maka itu perintah hakim. Nabi Abu Dzar kan secara psikologi bertanya, emang kenapa? Tuh, fa innal bahra jam 10. Fa innal bahra amik. Kendalikan perahu. Sebab laut itu dalam. Tuh, Nabi pakai innal bahra amik. Habis perintah terus pakai ini. Terus Nabi bilang lagi, aksirizad, perintah perbanyak bekal. Maka muncul pertanyaan, emang kenapa? Innas safara tawil, perjalanan jauh. Tinggi filosofisnya ini. Lalu bilang lagi, akhlisil amal, ikhlas, bekerja ikhlas. Emang kenapa? Innan nakid basir. Innan nakid basir, pengoreksi maha melihat. Kan luar biasa. Jadi berita didahului amar pasti. Ya ayo ittaqullah, itu perintah. Terusnya pasti itu. Inna zalzalatas sa'ah la syai'un 'azim. Iya. Oke, ini kita lihat bukti-bukti sedikit ya dalam ayat Al-Qur'an. Nih perhatikan, kholiyazih ini kalau mutaraddid. Wa taqrabuz zina. Tuh, didahului nahi. Emang kenapa? Terus bertanya, menjawab innahu kana fahisyatan wasa. Pakai inna. Khobar kaji kita yaitu dari inna. Tapi dahulu nahi, maka menjadi kelihatan statusnya kholiyazih ini kalau mutaraddid. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kau nikahi orang yang sudah dinikahi oleh ayah kamu, kecuali yang udah terlanjur. Emang kenapa? Innahu kana fahisyah wa maqta wa sa'a sabila. Tuh, pakai inna. Namanya kholiyazih ini kalau mutaraddid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun. Nah, tadi yang sudah saya coba jelaskan. Ada dua taukid nih. Kenapa? Itu menunjukkan persoalan syirik bukan persoalan sederhana. Gitu. Iya. Sementara innanya itu menunjukkan bahwa yang didahului nahi gitu kurang. Ya. Slide berikutnya ada lagi. Nah, ini nun wal qalam wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Nah, ini tuh udah innaka. Tuh. Malah kalau diteruskan itu luar biasa, bukan bermula dari innaka saja. Tapi sumpah wal qalam. Terus sumpah lagi tuh wama. Sumpah itu wawunya bukan ataf. Terus penegasan ma'an tabi nikmati. Ma sama bi, taukid itu. Bi majnun. Nafi sama jar. Terus innalaka la ajran. Taukid lagi. Baru terkait dengan akhlak. Innaka la ala khuluqin ma'budin. Kan itu bicara kepada Nabi Muhammad. Mukhatabnya. Dia kholiyazih nih. Kholiyazih ini kata lainnya adalah ghairul munkir. Nah, maka distatuskan sebagai ingkar kal munkir. Iya. Yasin. Nah, ini yang tadi sudah wal Qur'anil Hakim. Nah, yang ketiga ghairul munkir ka ghairil munkir. Yang ibu tanya, dia sebenarnya ingkar tapi distatuskan sebagai tidak ingkar. Itu Allahu ahad. Allahu somad. Lam yalid. Lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang ingkar itu semua. Mukhatabnya wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu rahmanur rahim. Itu bicara kepada orang yang ingkar.
terhadap keesaan Allah. Bertiga, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid nahnu lahu muslimun. Itu dia, munkir ka ghairil munkir, ya. Qulu, katakan kepada kalian, wahai orang mukmin, kepada kalian maksudnya kepada orang-orang yang ingkar keesaan Allah. Udah bilang aja kami beriman. Nggak usah demi Allah sungguh kami beriman, nggak usah begitu. Gitu. Iman billazi unzila ilaina, yang diturunkan kepada kami. Diturunkan kepada kalian. Yaitu kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Iya. Demikian tema kita hari ini, yaitu khurujul khabar an muqtadaz zahir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. 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 Boleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih. Pak Jamal mau jawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas materinya pada pagi kali ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema ini, di ending dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Oh iya. Ya, sudah pukul 10, itu berarti kajian kita cukupkan. Oke. Namun sebelum kita cukupkan, saya akan simpulkan bahwa kajian kali ini poinnya adalah keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan. Poinnya khobar keluar dari tuntutan kenyataan. Sehingga karena tuntutannya berbeda, maka muncullah khobar baru. Khobar yang pertama yaitu khobar kholiyazihni kalmunkar. Ya, seperti itu. Kemudian khobar yang kedua baru lagi yaitu khobar ghairul munkar. Ghairul munkar. Al-munkar. Iya, kalmunkar. Yang ketiga khobar yaitu al-munkar ghairul munkar. Ada 3. Baik, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Semoga menambah. Amin, amin. Amin. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama semuanya.